Halo dan aku semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini saya akan bahas alur film The Ride episode 2. Yang belum nonton episode satunya, link ada di deskripsi ya. Di episode kali ini pertarungan lebih mantap lagi dengan sanak dibandingkan episode sebelumnya. Dimana di sini saya bocorkan sedikit alurnya. Film ini menceritakan misi balas dendam atas kematian kakaknya, juga memberantas kasus korupsi yang terjadi saat itu. Kemudian ia rela masuk penjara, setelah bebas dia bergabung dengan salah satu gangster. Nah, jadi udah kebayangkan betapa efeknya film ini. Langsung saja kita putar intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan Andi alias kakaknya Rama sedang ditangkap oleh anggota gangster. Gangster ini diketuai oleh Bejo. Tanpa basa-basi, Bejo menyuruh anak buahnya menembak kepala Andi dan kelemahan dimulai. Di markas polisi di sana ada Letnan Wahyu dan Rama. Mereka berdua lagi diinterogasi oleh atasannya yang bernama Bunawar. Saat di tengah perbincangan, Bunawar menyuruh bawahannya untuk menghabisi Letnan Wahyu karena telah berkhianat. Kemudian memerintahkan Rama untuk menangkap seorang koruptor yang bernama Reza. Awalnya Rama menolak, namun setelah mengetahui kakaknya mati oleh anggota gangster yang ada kaitannya dengan Reza, akhirnya ia menerima tawaran Bunawar, di mana saat itu Rama harus masuk penjara dulu untuk mencari tahu tentang seluk-beluk musuh yang akan dihadapi. Bunawar menyuruh Rama untuk mengajar salah satu anak orang yang cukup disegani di kota itu. Lalu Rama pun mengajar anak itu beserta teman-teman lainnya di sebuah bar. Supaya ada alasan untuk masuk penjara, pada akhirnya Rama dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Rama mengganti nama menjadi Yuda. Dan di sana agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Di video ini saya sebut namanya aja ya di sana biar lebih enak disingkat cerita. Rama ketika itu diserang oleh anaknya Bejo dan perkelahian pun terjadi. Siang harinya di tempat makan, Rama didatangi Ojo. Dia adalah anak dari bos gangster yang terkenal di kota sana, di mana ayahnya Ojo memiliki kekuasaan tempat hiburan di seluruh kota ini. Yang harinya Rama dan diserang oleh para napi lainnya. Pada akhirnya perkelahian pun tak terelakkan lagi. Di mana Ojo hampir saja terbunuh oleh ketua napi yang menyerang mereka. Bukan saja mampu menyelamatkan nyawanya, mulai itulah Ojo merasa berhutang budi kepada Rama. 5 tahun kemudian Rama bebas dari penjara. Di luar dia dijemput untuk diajak ke tempat ayahnya agar bisa bergabung dalam anggota gengnya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sana. Rama sudah disambut oleh ayahnya yang bernama Bangun dan asisten Bangun bernama Eka. Ketika itu, Bangun berterima kasih atas perbuatan kepada Ujo selama di penjara. Singkat cerita, akhirnya Rama disuruh telanjang bulat untuk diperiksa isi pakaiannya. Serasa sudah aman, akhirnya Rama diterima menjadi salah satu anggota gangster yang dipimpin oleh Bangun. Besok harinya, di mana hari pertama Rama ikut dalam misi untuk membahas masalah pembayaran uang keamanan. Di sana ada pemilik usaha yang legal yang bernama Topan. Mereka saat itu sedang bernegosiasi. Ada pemilik perusahaan ilegal film-film porno di kota sana dan juga sudah lama bekerja sama dengan ayahnya. Uco di samping itu, ia menyembunyikan usaha narkoba terhadap Bangun. Karena jika Bangun tahu, maka bayaran uang keamanan maka semakin tinggi. Di balik itu semua, sudah mengetahui hal ini, menambah uang keamanannya yang dipinta Uco 2 kali lipat dari sebelumnya. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Jeng jeng.
mana Topan mati mengenaskan saat kejadian tersebut. Scene berpindah di mana ada seorang pria tua, dia bernama Prakoso. Prakoso adalah salah satu anak buah terbaik Bangun. Ketika itu dia melakukan tugasnya untuk menghabisi segerombolan remaja yang tidak patuh dengan aturan yang dibuat oleh Bangun. Dan di sana terjadilah pertikaian demi pertikaian hingga semuanya berhasil dihabisi oleh Prakoso. Ya iyalah, Medok. Esok harinya, Ocho memberikan uang dari yang ia ambil terhadap Topan, di mana ketika itu ia meminta kepada ayahnya untuk menurunkan tahta kepemimpinan ayah kepadanya. Ternyata sudah lama Ocho mengharapkan itu semua, namun ayahnya selalu menyuruh untuk sabar, karena ini belum saatnya. Saat itu merasa dirinya seperti tak dianggap. Ia bertemu dengan salah satu ketua geng Bejo. Adalah peristiwa yang di awal film tadi menghabisi nyawanya Andi, kakaknya Rama, di mana mereka membahas masalah bisnisnya untuk menguasai kota menuju ketika itu memberikan hadiah kepada Uco, yakni anggota yang telah menyerangnya saat di penjara. Sebelumnya, di sana aku mencoba memberikan pisau, menyuruh untuk menggorok leher mereka semua, dan akhirnya tanpa basa-basi, Ocho pun tanpa ragu menghabisi mereka semua. Set dah. Ketika itu, Ocho melihat sebuah tato di tangannya. Arti tato ini nanti kalian akan tahu. Oke, lanjut ke sana. Akhirnya menerima ajakan Bejo karena dengan inilah salah satu cara untuk menjadi raja gangster. Dan mereka pun sudah menyiapkan strategi minyak sehingga cerita kemudian di tempat nomor TV diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Rupanya mereka adalah anak buah Bejo. Pada akhirnya pertumpahan darah pun terjadi. Saat itu, awalnya Prakoso mampu mengatasi serangan dari musuh-musuhnya, namun karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya hanya terluka dan membuatnya kehilangan tenaga. Di mana saat di luar sudah ada pria yang bernama Assassin, yang sudah bersiap menghabisi nyawanya dan akhirnya terhapus pun tewas. Sekali ulti dong. Singkat cerita, Uco menemui ayahnya. Dan ia telah kecewa dengan sekutu. Mereka yakni dari geng Jepang, disebut saja namanya geng Black Dragon. Kala itu mengatakan bahwa orang yang telah membunuh Prakoso adalah dari suruhan Black Dragon. Saat itu untuk mengajak ayahnya untuk menyerang mereka, namun ayahnya tidak ingin terlalu cepat mengambil keputusan. Dari sini ayahnya tidak mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Uco dan Bejo. Namun manusia hanya sedikit tidak berjalan dengan lancar, dan akhirnya untuk mengembungi perjuangan untuk menyerang semua anggota ayahnya, di mana di sana ada assassin yang sebelumnya telah menghabisi Prakoso. Kemudian ada wanita berkacamata, sebut saja dia Sapna. Dan yang bawa tongkat baseball, sebut saja namanya Hendra. Ketika itu, mereka semua sudah diberikan tugas untuk menghabisi para anak buah ayahnya Uco. Sementara itu, ketika Rama mau naik taksi, datanglah segerombolan orang yang langsung menyerangnya. Dan di sini aksi kejar-kejaran dan perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya Rama berhasil mengalahkan semuanya, sementara perang antar geng terus berlanjut. Sekedar informasi, ini adalah scene yang dihapus dari film The Red One. Untuk alasannya dihapusnya sini saya masih tidak tahu banyak. Oke, lanjut. Singkat cerita, akibat banyak kegaduhan akhir-akhir ini, akhirnya Balon dan para geng Black Dragon mencoba untuk berdamai, di mana di sana ada juga pemimpin Black Dragon, kakak beradik yang bernama Kenichi dan Ryochi, dan kerja di sana untuk sempat bacot kepada Kenichi dan saudaranya. Karena tidak ingin berdamai dengan melihat hal itu, akhirnya meminta maaf atas sikap anaknya kepada mereka. Kemudian ia mengajak untuk pulang saat di rumah, di mana kalau itu udah dia hajar oleh ayahnya karena membuat malu di hadapan sekutunya. Eka yang melihat Ocho dihajar hingga babak belur, akhirnya menyuruh Bangun untuk berhenti. Nah, saat itulah ada Bejo bersama anaknya mengambil pesta dan menembak kepalanya hingga pecah. Sebelum menembak, ia meminta maaf kepada ayahnya karena selamanya bersama ayah tidak pernah mendapatkan kedudukan yang ia inginkan, dan ia harus bergabung dengan geng Bejo agar semua angan dan impiannya bisa terwujud. Mereka
terkejut saat itu. Kemudian Eka mau menembak mereka, namun hingga Eka terjatuh lalu mengambil pistol dan bersiap menghabisi nyawa Eka. Saat itulah Rama datang dan menyuruh Eka untuk lari. Disuruh terjadilah perkelahian assassin melawan Rama. Dan akhirnya Rama kalah saat itu. Rama kemudian dibawa menggunakan mobil Eka yang melihat hal itu. Kemudian Eka mengejar untuk menyelamatkannya. Di jalan Rama akhirnya tersadarkan diri. Lalu di dalam mobil perkelahian terjadi sementara Eka masih sibuk melawan musuh lainnya. Pada akhirnya Rama berhasil dibawa Eka. Ternyata mereka sama-sama anggota polisi sebelumnya. Eka sudah mengetahui identitas Rama. Sebenarnya mereka ini juga suruhan Gunawan rencana dan akhirnya Eka ditinggal di tempat ini untuk beristirahat. Karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan sementara Rama melanjutkan misinya seorang diri. Dan tiba di mana Rama menyerang ke markas Bejo. Di sana Rama berhasil mengalahkan semua. Kemudian ia berhadapan lagi dengan dua anak buah Bejo, Ani Sapna dan Hendra. Perkalian sangat menarik di sini, di mana keduanya saling serang. Mereka berkelahi, Scene pun berpindah di mana di sana ada Bejo, Ojo, dan Bos Reza. Dia adalah target utama di sana. Mereka bertiga sedang membahas bisnis selanjutnya. Ketika asyik berbincang, Uco melihat tato di tangan Bejo yang sama persis seseorang yang ia godok sebelumnya. Di sini, Uco merasa orang paling berdosa gara-gara ini. Ia tega membunuh ayah kandungnya hanya untuk mengikuti nafsu setan ini. Scene berpindah kembali ke tempat Rama berkelahi. Ia saat itu memenangkan perkelahian yang cukup melelahkan ini. Lalu ia melanjutkan langkahnya, namun tak jauh melangkah ia sudah dihadang oleh assassin. Pada akhirnya Rama berhasil mengalahkan assassin. Dan tiba di mana Rama berhasil sampai di tempat Bejo berkumpul. Namun saat itu Rama tertembak dan juga Bejo juga memberikan senjata kepada Uco untuk menghabisi nyawa Reza. Dan bukan itu saja, Uco sudah buta hati. Ia merasa hanya dijadikan seperti anjing oleh Bejo. Ia kehilangan ayahnya akibat semua ini. Dan di sana Uco menembak Bejo hingga tewas. Mampus lu. Kemudian Ojo menembak Rama. Rama berhasil mengecoh dan ia berhasil menancapkan senjata tajam ke perut Ojo. Dan hingga ia tewas. Dan akhirnya Rama berhasil menghabisi mereka semua. Ketika mau keluar, ia diajak oleh Kenichi untuk bergabung dengan Black Dragon. Rama pun kemudian menjawab dengan kata ending yang sangat membanggakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, The 5 Minute Action. Sampai jumpa di video lain-lainnya. Bye.